channel Kewapata dengan aku Nurina dan aku Mbak Octavia. Kali ini kita akan melakukan podcast spesial buat kalian semua yang bertemakan kewirausahaan. Pasti dari teman-teman ingin nggak sih menjadi wirausaha muda? Nah, di sini kita juga sudah ada narasumber kita, di mana dia ini sudah memiliki usaha Spice Wonton. Tapi Gabriel nggak sih kalau aku yang memperkenalkan, jadi kepada narasumber kita dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Afriza Maulana, Binarahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Oke, jadi berhubung teman-teman semua udah kenal dengan aku dan juga materi buat kita pada siang hari ini, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan bahas mengenai usaha dari Kak Afriza ini sendiri. Nah, kita bisa mulai langsung pertanyaan nggak, Kak? Boleh. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, mungkin dari Kak Afriza ini bisa ngasih gambaran gitu untuk teman-teman kita mengenai usaha Spice Wonton. Nah, apa sih yang mendorong Kak Afriza membuat suatu usaha Spice Wonton ini? Mungkin sejarahnya ya Kak? Ya, mungkin bisa ceritakan sejarahnya terlebih dahulu. Dari awalnya tuh di bulan Agustus, tepatnya di akhir Agustus 2023 itu ada, waktu itu kan lagi liburan. Nah, waktu di rumah itu tidur bangun makan, terus akhirnya ada omongan dari orang tua dibandingin sama tetangga waktu itu. Anak tetangga yang itu notabene adalah teman SD aku. Dia tuh ya dia itu si A udah pagi-pagi udah lalu lalang bahwa dia punya usaha ternak kambing. Jadi lalu lalang di barat rumah tuh kayak bawa kambing tiap pagi, jadi selalu kedengar kan be gitu. Nah, dari situlah kayak punya kayak punya semangat, wah nggak bisa nih aku kayak gini terus. Sebenarnya usaha awal tuh bukan Spice Wonton. Waktu itu sempat viral es kulkul, mungkin kakaknya pernah dengar. Nah, waktu itu sempat jualan itu, cuma di rumah aja di Banyuwangi waktu itu. Di rumah aja, kebetulan rumah saya itu di depannya masjid, dan di masjid itu ada TPQ yang tiap sorenya ada anak-anak. Jadi itu membuka saya buat membuka sebuah peluang ya, untuk berjualan es kulkul. Dan di situ belum ada waktu itu yang jual es kulkul. Jadi dari situ mulailah saya tuh ngedit X-banner, terus cetak, terus cari buahnya, cari coklatnya, cari resepnya buat coklatnya. Akhirnya itu jadi jalan. Terus sempatlah waktu itu masuk kuliah. Masuk kuliah itu sempat aku mau tutup, terus sama orang tua sama ibu itu langsung dibantuin, langsung gak usah ditutup, lanjutin, hitung-hitung buat buat memenuhin permintaan anak-anak itu kan. Jadi udah mulai ada dukungan ya? Iya, jadi mulai ada dukungan. Dari situlah mulai semangat dan kayak menjadikan motivasi yang awalnya dibandingkan dengan anak tetangga. Jadi motivasi. Terus waktu awal kuliah itu masih kurang seminggu, itu ada ajakan dari kakak. Jadi waktu itu karena kakakku melihat aku buat es kulkul dan itu dia bangga, mungkin dia kayak mengajak lah, ayo kerjasama gitu, ayo enggak, terus bikinlah wonton. Waktu itu awalnya tuh pengen nyobain wonton di Jember, tapi dicari-cari di ojek online itu nggak ada. Akhirnya buat sendiri, kok enak, cobalah jual. Awalnya ke teman-teman, ke Danusan itu, ke Danusan anak-anak panitia itu lancar, terus bisalah buat bagi hasil. Akhirnya berani buka di CFD waktu itu, Car Free Day, di setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 10 atau jam 9 gitu. Nah, itu udah sampai berbulan-bulan ya, mungkin sampai di bulan Desember mungkin. Itu banyaklah 2023, masih 2023 sama. Nah, itu banyak dari orang-orang yang beli itu nanyakan, Kak ini jualan tiap harinya di mana? Dari situ kan kayak muncul,
wah ini peluang banget Iya. ini, peluang banget ini. Soalnya udah banyak konsumen yang tertarik Iya. gitu kan kalau nanyain bukanya setiap Iya. hari. Apalagi dari kami juga itu selalu online di media sosial waktu itu. Oh, Terus meledak lah itu, akhirnya sempat FYP juga waktu itu di TikTok. Terus buka, carilah tempat, dapat di awalnya tuh di Danau Toba. Terus di situ melihat jalannya dan apa ya, kayak kurang strategis. Ya. Iya. Akhirnya cari tempat lain, dapatlah di depan warung makan juga. Sampai sekarang mulai di situ buka mulai November apa Desember awal. Oh berarti usaha kakaknya ini mulai dirintis tahun 2023. Ya betul. Keren sih. Nah kan ini kakak tadi udah ngejelasin nih perjalanannya gimana mulai usahanya. Ya. Nah selama ini nih kak, ini kan udah tahun 2024 di penghujung juga. Nah tantangan apa sih kak yang ada selama kakak menjalankan usahanya? Pastinya tantangan pasti ada. Terus nah waktu tantangan yang paling berat tuh waktu awal buka di CFD. Oh. Itu sempat kayak mau berantem sama Satpol PP karena rebutan tempat waktu itu sama iya itu rebutan tempat karena di CFD itu harus pagi-pagi banget bisa. Oh jadi sistemnya tuh kayak berebut gitu ya? Iya. Siapa yang datang ya udah dia yang menempati duluan. Dari Satpol PP-nya gitu, tapi dari yang orang-orang baru kan ingin jualan juga. Nah itu nggak tahu kan, pasti langsung ambil tempat yang sekiranya itu kosong. Iya. Hasilnya ditegur sama penjualnya yang sebelahnya. Mas ini, Mas minggu kemarin Masnya jualan di mana? Ini tempatnya orang ini. Jadi kayak sudah kayak blocking gitu iya, ya sama seperti gitu. Akhirnya ya itu sih mungkin tantangan yang awal banget. Terus yang tantangan kedua mungkin di pencarian bahan baku waktu itu yang dengan kualitas yang sama dengan harga terjangkau. Nah, itu waktu itu sulit banget. Seperti cabai kering itu buat bahan dasar chili oil itu waktu itu sempat sekilonya tuh 110 karena salah apa ya, kurang pengalaman mungkin ya. Iya. Ya, akhirnya cari dapatlah yang Oke, untuk aku penasaran nih kak, kan ini spicy wonton ya, kayaknya tuh masih asing gitu mungkin di kalangan anak-anak baru yang udah tuh akhir-akhir ini. Nah, alasan utama Kak Afeza ini akhirnya memutuskan bahwa produk yang Kak Afeza kembangkan ini wonton itu apa sih? Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya dari aku sendiri tuh kayak pengen nyobain wonton di Jember. Akan tapi dilihat dari ojek online di TikTok dengan hashtag wonton Jember tuh masih sepi waktu itu. Dan hasilnya dari aku juga dari kakak saya tuh juga gimana nih kalau bikin produk ini terus kamu jualin ke teman-temanmu dan pesan temanmu gitu. Jadi sama-sama dari kakakku juga punya bakat masak, jadi ya saling memanfaatkan lah. Berarti sejauh ini masih bekerja sama dengan kakak? Ya masih. Itu ya teman-teman, dari keinginan bisa menjadi peluang usaha buat kita ke depannya ya sekarang. Iya betul banget, buat teman-teman yang gabut atau pengen buat apa sekarang enak bisa jaga. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya nih kak, mungkin dari Kak Afeza ada tips buat teman-teman kepapatan yang ingin membangun usaha di tengah perkuliahan dan ini kasih tips bagaimana cara riset pasar mungkin, terus perencanaan dan juga pengolahannya. Mungkin buat motivasi ya. Buat motivasi yang pertama itu, kalaupun teman-teman dibandingin ya sama anak tetangga atau gimana, jadi kan itu motivasi itu ya, yang pertama. Jangan teman-teman itu kayak orang tuh wah kayak nggak dianggap anak ini, bagaimana, jangan kayak gitu. Tetap kita harus semangat untuk mengembangkan potensi dari diri kita. Terus untuk tipsnya itu mungkin teman-teman bisa, sekarang kan zamannya anak-anak ini kan ya scroll TikTok, Instagram, kan pasti ada kan viral makanan viral. Nah itu bisa jadi patokan untuk teman-teman membuka usaha. Jadi bisa bekerjasama dengan sama teman. Dulu awalnya aku juga ingin buka kayak sushi gitu. Aku juga udah
belanja bahan-bahannya dari norinya, dari beras Jepangnya waktu itu udah belanja, terus udah mau bekerja sama teman. Mungkin buat teman-teman nanti yang ingin memulai usaha bisa bekerjasama dengan teman-temannya. Selaras sama pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya aku tuh pernah kayak Kak Afisa, aku pernah bikin usaha waktu liburan di rumah, tapi itu tuh gak bertahan lama. Itu gimana ya tipsnya? Karena apa ya, aku tuh merasa apa yang aku keluarkan sama apa yang aku dapet itu tuh gak seimbang gitu. Pernah gak sih Kak Afisa berada di titik tersebut? Pastinya pernah. Di penjualan CFD hari pertama tuh cuma dapat 5 porsi yang kejual, dan itu sangat terpukul, sangat menyesal. Terus kayak punya pikiran, ngapain sih aku mulai ini, pada akhirnya juga kayak gini. Terus ada waktu itu ada motivasi ya, aku juga sering scroll TikTok kan, ada motivasi itu kalau awal bukanlah akhir, jadi apapun yang kamu mulai harus diakhiri, harus diselesaikan. Jadi waktu itu salah satu kalimat yang sangat-sangat aku ingat sampai saat ini. Apapun yang kamu mulai harus kamu selesaikan, dan itu aku carilah waktu itu, cari cara buat naikin produk ini, yaitu dengan salah satunya online di sosial media, sering-sering up konten, ikuti tren konten itu, dan juga istiqomah. Ya. Sosial media apa aja sih Kak yang dipakai untuk mempromosikan wonton kata ini? Waktu itu cuma TikTok ya, untuk sekarang udah TikTok, di Instagram juga. Cuman sekarang ini agak longgar ya, maksudnya agak jarang-jarang upload dikarenakan juga ada kuliah juga, ada magang juga, jadi kayak organisasi juga, jadi kayak kepecah gitu. Aku mau tanya nih Kak, ini Kakak kan mahasiswa ya yang memulai bisnis dari nol. Nah, tipsnya gimana sih Kak cara kita untuk memanage keuangan kita supaya kita bisa membangun suatu usaha, dan juga ini sih Kak, memanajemen waktu. Apalagi kan kita kalau di perkuliahan jamnya kan nggak tentu nih untuk perkuliahan. Nah, itu gimana sih cara Kakak bisa membagi waktunya? Soalnya aku sendiri nih Kak sebagai mahasiswa kayak melihat jam kuliahan tuh yang nggak teratur gitu. Nah, itu gimana dari Kakaknya untuk memanajemennya? Sebenarnya kalau di manajemen itu yang jadi kekurangan saya tuh, itu manajemen waktu, manajemen pasti ada harus satu yang dikorbankan. Mungkin dari 3 dari berusaha, kuliah, organisasi, mungkin ada satu yang tidak maksimal ataupun 2. Jadi mungkin dari situ juga aku juga masih belajar untuk mengatur, memanage dari ketiga itu untuk biar supaya sama-sama maksimal. Mungkin yang aku lakukan saat ini dan tips dan evaluasi buat aku sendiri itu, buat teman-teman kayaknya lebih dikurangin ke arah ngopi gitu. Ngopi itu mungkin dikurangin ya. Bolehlah kalau nugas atau kerja kelompok gitu. Mungkin kalau sekedar main-main ya mungkin dikurangi, karena itu sangat waktunya sangat bermanfaat buat yang lainnya. Ya, daripada kita nongkrong jelas ini kita menggunakan waktu kita untuk hal yang lebih positif lagi. Ya, lebih untuk lebih fokus ke satu, dan harus ada yang dikorbankan. Benar-benar, nggak mungkin kan kita nongkrong tapi juga ingin melakukan sesuatu hal yang lain, kan mesti juga nggak bisa gitu. Oh iya, tadi ada satu yang tertinggal mengenai riset pasar. Gimana sih Kak caranya Kakak melakukan riset pasar? Sedangkan pada saat itu di Jember sendiri kan belum ada usaha tuh tentang usaha yang basicnya tuh jualan nonton. Nah, gimana Kakaknya menganalisa pasar? Kayak mengira-ngira ini ada yang beli nggak ya, ini gimana ya? Ini juga sih Kak, kayak dari konsumennya tuh biar tahu gitu, maksudnya gimana sih kontennya kayak gimana gitu, biar mereka tuh tertarik dengan apa sih itu gitu. Mungkin di awal ya, dari awalnya tuh dari produknya sendiri, kita memastikan produk itu benar-benar layak dan sangat enak. Jadi awal-awal jualan itu nggak langsung di CFD kan waktu itu.
kita jualan di Danusan dan juga di teman-teman terdekat. Dan itu mungkin ini juga tips ya buat teman-teman buat memperbanyak teman dulu, karena itu sangat membantu buat usaha-usaha kalian di awal. Nah itu kita juga punya apa ya, kayak meminta saran dari teman-teman mereka itu yang beli, dan itu satu saran nanti ada apa ya, kayak buat evaluasi. iya evaluasi. Nanti kalau semisal nanti kalau saranmu aku terima, terus ini udah aku modifikasi lagi, kamu tak kasih lagi produknya gitu, dan kamu bisa merasakannya gimana bedanya, apa kurang gimana. Berarti kayak memberikan tester nih Ya, Kak, orang ya, terdekat betul. supaya tahu apakah produk kita ini udah layak untuk dipasarkan atau belum gitu. Ya, dengan itu cukup pede nih, karena Responnya baik-baik. ya responnya baik, dan juga sebenarnya ini menjadi peluang ya, kalau di daerah tersebut belum ada barang atau produk tersebut, itu menjadi peluang. Jadi kayak semisal waktu itu sempat yang di Jember itu yang jualan nonton cuma dari aku aja di CFD, terus akhirnya jadi banyak, akhirnya ya kepecah deh dari situ. Mungkin lebih ke apa ya, menjaga rasa itu ciri khas. Iya, jadi kasih dari muatan yang udah kakak dari awal. Yes. Jadi lebih tepatnya ke apa ya, beruntung juga waktu itu ya. Beruntung karena di awal jualan di CFD itu cuma aku, dan orang-orang tuh juga sempat melihat produk itu viral di TikTok ataupun di media sosial lainnya, jadi nyobain, dan itu menjadi first impression mereka. Iya. Jadi ya bisa lah di apa order lagi gitu. Ya karena masih belum ada pesaing, jadi kayak dari konsumen ini kayak aku pengen ini tapi di Jember kok nggak ada, dan kebetulan kakaknya nih yang mulai usaha awal, jadi dari situlah konsumen mulai tahu wonton dari saya kakak. Iya, betul. Oke, dari tadi kita udah bahas gitu tentang usahanya. Kita sendiri belum tahu sebenarnya Kak Afreza ini di Spice Wonton itu ada beberapa produk sih, Kak, mungkin bisa dijelaskan produknya ada apa aja. Di Spicy Wonton tuh sebenarnya cuma ada satu produk dan dibagi menjadi beberapa varian. Jadi ada yang wonton goreng ciloil, wonton kuah, wonton rebus, dan juga kita melayani mix dengan mie instan, Indomie goreng, Indomie kuah. Inovasi baru nggak sih Kak? Soalnya aku baru tahu kalau wonton bisa. Iya, wonton sama mie ini menarik sih teman-teman harusnya. Oke, kalau boleh tahu Kak Afreza ini memasarkan produknya dengan range harga berapa? Dengan range harga sebenarnya kalau di outlet sendiri itu 12.000, itu semua varian, jadi mulai wonton goreng, rebus, dan kuah itu 12.000. Tapi mungkin dari teman-teman yang ingin pulang kampung itu bisa order secara frozen, itu di harga 14.000. Itu di frozen udah lengkap dari wontonnya, dari bubuk kuah, dari kerupuknya, dari ciloilnya udah lengkap. Oh iya Kak, ini kan ada frozennya ya? Itu kakaknya kayak di e-commerce kayak Shopee gitu apa masih belum? Kalau yang di e-commerce itu masih belum, karena jujur saja di outlet itu nggak ada freezernya. Jadi kalau jual langsung itu harus di freezer terlebih dahulu. Tapi kalau mungkin dari luar kota, sempat waktu itu dikirim ke Tulungagung dan juga Mojokerto itu pakai jasa antar ya, Excel, itu bisa makanan frozen 1 hari datang. Kira-kira untuk kedepannya ini Kak Afreza ini punya inovasi atau bakal bangun produk ya buat Spice Wonton ini? Inovasi pasti ada, karena ini adalah produk viral. Jadi kita harus benar-benar apa ya, mempertahankan gimana produk ini, seperti halnya makanan mini sebelah. Itu kan dulu sempat viral tapi bisa bertahan sampai sekarang. Nah ini yang coba saya terapkan, coba saya usahakan biar Spice Wonton ini tetap bukan menjadi makanan yang cuma viral aja, tapi bisa berkelanjutan sampai ya, betul. Nah untuk itu mungkin inovasinya itu di mie, kita akan menambah mie di mungkin 1 bulan ke depan. Ada mie Jember itu dengan chili oil, dan juga
rice bowl dengan kulit ayam mungkin itu. Berarti semua produk ini diproduksi sendiri ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu dalam mungkin hitungannya 1 minggu atau 1 bulan itu bisa menghabiskan berapa kilo atau mungkin berapa pack? Kalau produksi itu kita pakai 20 kilo dalam 1 minggu. Itu bisa muat untuk 5 box. Ada ukuran 30-40, mungkin 40-20 cm ya ukuran boxnya itu. Ada 4 box kayak gitu, bisa untuk 4 minggu, 1 minggu, 1 mingguan. Nah itu di hari Minggu dibuat lagi, mungkin 6 hari, 7 hari gitu. Oke, sekarang kan udah dapat batchnya nih Kak. Untuk CFD apa masih kita jalan? Untuk CFD kami libur sejak Ramadan. Dikarenakan waktu itu di alun-alun juga ada renovasi dan itu juga udah berubah tata letak di pedagang-pedagang di situ. Jadi mau cari lagi itu udah full waktu itu. Hasilnya dari kami juga menunggu untuk renovasi dari alun-alun Jember itu supaya bisa buka lagi di CFD. Banyak juga yang dari teman-teman yang awalnya beli di CFD itu banyak yang WhatsApp, Kak ini di CFD kok di mana ini tempatnya, kok udah jarang kelihatan. Soalnya saya setiap minggu tuh CFD, terus saya bilang lah kalau tutup, jadi tiap minggu tuh tutup kan. Outlet juga tutup ya CFD? Iya. Untuk pemasarannya sendiri, Kak Afreza ini cuma menyediakan di outlet atau mungkin bisa dipesan di aplikasi makanan seperti di aplikasi ada, di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Maxim itu ada. Terus juga bisa melalui ojek yang lainnya itu bisa. Sebutin dong Kak apa namanya? Spicy wonton gitu kan. Mungkin spicy wonton doang ya. Ada spicy wonton atau spicy wonton Ada ya? sih Kak, makanya sampai berapa saking banyaknya yang dipikirin jadi kayak Gitu, mungkin ya. Gitu. ini nggak, kakaknya kayak pernah merasa capek nggak sih Kak? Kan udah 1 tahun nggak sih hitungannya tekan lebih kayak capek menghadapi perkuliahan, capek menghadapi usahanya gitu. Terus bagaimana cara kakaknya kayak tetap membangun semangat itu? Capek pasti ada ya, cuman capeknya itu hilang ketika awal bulan. Awal bulan itu udah dari aku sendiri kan aku bagi kan untuk keuangannya tuh ada uang spicy wonton sendiri, jadi nggak aku campur dengan uang pribadi aku ya. Itu mungkin salah satu kunci ya buat untuk mempertahankan keuangan, manajemen keuangannya. Di situ aku bagilah, jadi aku bisa melihat nih untuk tiap harinya ini laku berapa, terus ini spend uangnya kemana. Jadi tiap hari pasti ada. Oke, ini buat motivasi teman-teman aja. Ini agak sedikit menjawab gitu. Oke, aku tanya nih Kak, kira-kira penghasilan ini berapa sih Kak dalam 1 bulan? 1 bulan ini paling rendah, paling Di tinggi. rata-rata aja, atau mungkin bisa yang paling tinggi biar teman-teman kayak wow ternyata banyak ya, jadi aku sendiri atau mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa langsung ih pengen nih aku bikin usaha kayak gitu. Mungkin jawab aja ya buat motivasi buat teman-teman. Di yang paling tinggi itu waktu di bulan Ramadan tahun 2024 tahun ini, di bulan apa itu ya? Maret mungkin. Iya. Pokoknya di bulan Ramadan itu hampir 23 sekian gitu. Ribu atau juta? Iya. Aduh. Ribu itu untuk kotornya ya. Terus juga itu pun tidak full 1 bulan Ramadan, itu cuma 23 hari. Jadi waktu itu sempat di tertinggi itu 1 harinya tuh 1,4, mungkin ada 110 porsi atau 109 porsi gitu. Itu meledak sih di bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan ini tahun depan ya ada juga, semoga ini. Banyak banget teman-teman. Oke, teman-teman yang apa ya, lagi keuangannya mungkin lagi masalah, atau mungkin teman-teman bisa mencoba 24 juta dalam waktu 1 bulan. Nggak sampai banget. Iya, nggak sampai bulan, cuma 23 hari dapat 24 juta. Itu kotor ya lagi. Iya. Itu kotor.
Cuman buat teman-teman kalau ingin mulai usaha, kalaupun sepi jangan sampai ini ya, jangan sampai putus asa. Soalnya waktu itu sempat sepi, satu hari itu cuma berapa ya? 10 porsi mungkin ya. Jadi cuma 120.000 itu karena mahasiswa libur. Jadi dengan adanya mahasiswa kuliah ini sangat ngaruh banget bagi apa ya, kayak kuliner-kuliner di Jember terutama ya. Itu sangat ngaruh sih. Nah, menyinggung nih Kak, kayak kalau anak muda sekarang nih kayaknya gampang putus asa, kayak nggak konsisten gitu. Nah, gimana sih cara Kakak menjaga konsisten Kakak untuk membuka usaha gitu? Ya, untuk konsisten seperti yang aku katakan yang awal tadi, walaupun yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Jadi tetap harus diselesaikan, nggak boleh. Mungkin capek ya, oke lah. Cuman capeknya hilang ketika awal bulan gitu. Awal bulan udah sangat capek. Aku tertarik sama kalimat kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Pasti itu ada titik di mana itu semua selesai. Nah, pencapaian apa ya? Ibaratnya titik apa sih yang benar-benar Kak Afreza ini pengen dapetin gitu? Bisa kayak gitu. Mungkin ya. Goals buat usahanya gitu. Apa? Goals buat usahanya. Harapan. Udah. Sebenarnya masih apa ya? Lebih tepatnya ke apa Udah ya? putus asa nih kami. Gitu. Enggak nih, titik yang pengen Kak bisa capai. Oh, mungkin ini ya. Buat teman-teman juga yang apa ya? Kayak aku tuh lagi kekurangan ilmu buat buka franchise. Waktu itu sempat 2 bulan buka di CFD itu udah ada tiga atau dua orang yang nanyain ini mitra, bisa nggak bermitra Kak? Ingin bermitra di daerah, ada di daerah Win Khas juga. Waktu itu sempat karena aku kekurangan ilmu ya waktu itu untuk pembagian, pasti kan ada kan proposal itunya, terus ada pilihan-pilihannya. Nah, aku kurang ilmu di itu. Mungkin untuk harapannya aku akan cari tahu tentang itu semua dan inginlah membuka cabang di sebanyak-banyaknya. Ya khususnya di Jember dulu deh, lokalan dulu. Mungkin kayak gitu. Dari kamu mungkin ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah terjawab semua sih Kak pertanyaan-pertanyaan. Gimana nih Kak? Dari sini kamu udah termotivasi Termotivasi banget sih Kak. Kayak sebenarnya ya Kak, aku tuh pengen memulai usaha, cuma tuh kadang gini Kak, aduh aku nih kayak sibuk banget, terus kayak malas gitu loh, ini sangat-sangat kayak mengganggu aku untuk melangkah. Tapi setelah dengar nih dari narasumber kita, langsung jadi kayak termotivasi untuk mencoba hal baru. Sebenarnya aku udah ada sih Kak, kayak pengen membuka usaha gitu. Semoga kedepannya aku juga bisa membuka usaha. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan, mengambil motivasi dari pembahasan podcast kita pada siang hari ini. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara, aku mau minta closing statement. Boleh dari Afreza? Kata-kata gitu ya? Ya, kata-kata ini. Mungkin buat teman-teman semangat terus yang ingin membuka usaha, jadikan binaan itu sebagai semangat, terus jadikan tekanan itu menjadi semangat, dan tetap berendah hati dan tidak sombong. Kuncinya tetap berusaha, ikhtiar, terus pastinya konsisten. Terima kasih. Oke, karena podcast kita di siang hari ini udah selesai, udah berada di ujung acara hari ini. Aku Nurina Arifah Putri dan rekanku, Aku mau Tavia dan juga narasumber debat kita pada hari ini, Afreza Maulana, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme teman-teman untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pemotong selanjutnya. Dadah!